Di negeri yang jauh sekali, tinggallah seorang pemilik penggilingan padi dan ketiga putranya. Saat meninggal, dia mewariskan penggilingan itu kepada putra pertama dan keduanya, dan mewariskan seekor kucing kepada putra bungsunya. Putra bungsu sangat sedih. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia tidak mungkin bertahan hidup dengan warisan yang dia dapatkan. Putra bungsu melihat kucing itu dan berkata pada diri sendiri, "Apa yang bisa kau lakukan dengan seekor kucing? Kau bahkan tak bisa memakannya." Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kucing itu berbicara. Tuan salah sangka tentangku. Aku bisa menjadi sangat berharga untukmu. Putra bungsu terkejut melihat kucing yang berbicara. Dia pun bertanya dengan gemetar. Kau bagaimana mungkin? Jika Tuan membawakan karung kosong, sebuah topi, dan sepasang sepatu boot untukku, akan kutunjukkan caranya. Rasa terkejutnya mulai hilang, lalu putra bungsu berpikir dalam hati. Jika kucing ini bisa bicara, dia pasti tahu sesuatu. Baiklah, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Putra bungsu membawakan semua yang diminta oleh kucing itu. Kucing itu lalu memakai topi, memakai sepatu bootnya, pergi ke cermin dan melihat dirinya sambil berpose. Lalu menaruh seikat selada dan wortel ke dalam karung, kemudian pergi. Ketika tiba di hutan, kucing itu membuka karungnya dan meletakkannya di tanah. Tak lama kemudian, karena mencium aroma segar dari sayuran, seekor kelinci muncul. Untuk dapat makan selada dan wortel dalam karung, kelinci itu masuk karung. Lalu kucing lari dan mengikat karung itu dengan kelinci terjebak di dalamnya. Bukannya membawa kelinci ke putra bungsu, kucing itu malah membawanya ke istana. Dan memberitahu penjaga bahwa dia ingin menemui raja. Melihat kucing bisa berbicara yang mengenakan topi dan sepatu boot, penjaga segera membawanya kepada raja. Yang mulia, saya persembahkan hadiah dari Pangeran Karabas untuk Yang Mulia. Tuan saya, Pangeran Karabas, baru saja menangkap kelinci ini untuk Anda. Raja sangat terkesan dengan hadiah itu. Selama beberapa waktu, kucing bersepatu boot itu terus-menerus membawakan hewan tangkapannya kepada raja. Dan tak lama kemudian, semua orang di kerajaan itu mulai membicarakan tentang kebaikan dan kekayaan Pangeran Karabas. Hari berlalu, dan rasa ingin tahu raja semakin bertambah. Jadi dia bertanya pada kucing itu, Apakah tuanmu masih muda? Oh iya, dia masih muda dan sangat tampan. Apa dia kaya? Sangat kaya, Yang Mulia. Dia akan sangat senang menyambut Anda di istananya. akhirnya raja dan ratu sangat senang mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan pangeran tampan ini. Jika yang dikatakan kucing bersepatu boot itu benar, kupikir kita akhirnya menemukan suami yang tepat untuk putri kita dan pangeran yang cocok untuk kerajaan kita, kata sang ratu. Beberapa hari kemudian, kucing bersepatu boot tahu bahwa raja, ratu, dan putri mereka sedang keluar kota. Inilah hari yang telah kutunggu-tunggu. Kucing itu berlari ke tuannya. Tuan, kita harus pergi ke muara sungai sekarang juga. Cepat ikuti aku. Putra bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan kucing. Tapi kenapa kita datang ke sini? Untuk berenang, Tuan. Untuk berenang, tapi aku tak tahu caranya berenang. Lebih baik lagi jika Anda tidak bisa berenang. Segera lepaskan pakaian Anda dan masuklah ke sungai. Percayalah padaku, Tuan. Anda tak akan menyesalinya. Putra bungsu melakukan sesuai yang diperintahkan dan masuk ke dalam sungai. Dan kucing bersepatu boot menyembunyikan pakaian tuannya di balik semak-semak. Saat kereta raja melewati pinggiran sungai itu, kucing bersepatu boot lari kepada mereka memberi peringatan. Tolong, tolong, tuanku, Pangeran Karabas, tenggelam. Raja segera mengirimkan prajuritnya ke sungai.
Saat prajurit menyelamatkan putra bungsu, kucing bersepatu but menjelaskan kepada raja bagaimana perampok telah mencuri pakaian tuannya. Raja memerintahkan prajurit di dekatnya. Bawakan pakaian terbaik yang kita punya untuk pangeran. Dengan pakaian barunya, putra bungsu terlihat seperti pangeran sungguhan. Saat putra bungsu berjalan ke arah kereta raja, sang putri dan ratu mengawasinya. Putra bungsu menghadap raja dan membungkuk hormat. Saya sangat berterima kasih. Tuanku, Pangeran Karabas, akan sangat terhormat menjamu Anda di istananya yang mulia. Saya akan pergi dan bersiap. Kucing bersepatu but segera berlari pergi. Putra bungsu tidak mengerti kenapa dia dipanggil Pangeran Karabas. Tapi dia pikir bahwa kucing itu pasti punya rencana dan tetap tidak berkomentar. Putri langsung jatuh cinta pada pangeran tampan ini. Sambil berlari cepat ke sebuah istana yang merupakan milik dari seorang raksasa jahat, kucing berteriak kepada para petani yang bekerja di sepanjang jalan. Raja datang mendekat. Jika raja bertanya, kau bilang saja bahwa semua tanah ini milik Pangeran Karabas. Jika tidak, raja akan menghukummu. Kucing bersepatu but berlari dan mengulangi pesan yang sama kepada semua orang yang dia lihat di sepanjang jalan. Ketika kereta raja melewati jalan itu, semua orang terus mengatakan hal yang sama karena mereka takut. Raja sangat terkejut karena pangeran memiliki tanah yang sangat luas. Tapi dia cukup senang. Sementara itu, kucing bersepatu but tiba di istana milik raksasa dan mengetuk pintunya. Pintu terbuka dengan diiringi suara berisik. Ketika raksasa melihat seekor kucing bersepatu but dan bertopi, dia sangat terkejut. Ketika kucing bersepatu but mulai berbicara, raksasa itu lebih terkejut lagi. Selamat siang, Yang Mulia. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di istanaku? Kucing bersepatu but mulai menerapkan rencananya. Begini, biar ku jelaskan, Yang Mulia. Saya adalah pelayan setia raja. Raja banyak bercerita tentang kemampuan sihir Anda yang luar biasa. Ya, itu benar. Misalnya, Anda bisa mengubah diri Anda menjadi singa yang besar. Tentu saja aku bisa. Ini sangat mudah untukku. Sambil menggunakan sihirnya yang luar biasa, raksasa berubah menjadi singa yang besar. Kucing bersepatu but sangat ketakutan dan melompat setinggi mungkin. Oke. Itu cukup. Raksasa berubah lagi menjadi dirinya semula. Itu tadi mengagumkan. Tapi saya bertaruh bahwa Anda tidak mungkin mengubah diri menjadi hewan berukuran kecil. Saya tidak yakin, bisakah? Tidak mungkin. Aku bisa berubah menjadi hewan apapun yang aku mau. Coba aku lihat. Apakah Anda bisa berubah menjadi tikus kecil? Raksasa tertawa keras sekali sehingga kucing kesulitan untuk tetap bertahan di tempatnya berdiri. Dan demikianlah raksasa menggunakan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi seekor tikus. Ketika melihat raksasa berubah menjadi tikus, kucing dengan cepat melompat ke tikus tersebut dan dengan sekali gigit berhasil menyingkirkan raksasa itu. Sementara itu, kereta raja mendekati istananya raksasa, dan kucing segera berlari menyambut raja. Yang Mulia, istana tuanku Pangeran Karabas siap menyambut Anda. Silakan masuk. Raja, ratu, putri, dan tentu saja putra bungsu memandangi istana itu dengan takjub. Saat berjalan ke arah istana, ratu bertanya pada putra bungsu. Pangeran, apakah kau sudah menikah? Tidak, Yang Mulia. Jika Anda mengizinkan saya menikahi putri cantik Anda, saya berjanji akan membahagiakannya. Pesta besar pun disiapkan di istananya raksasa. Lalu pangeran dan putri pun bertunangan. Tak lama kemudian,
mereka menikah. Anda lihat kan, sudah kukatakan betapa saya akan berguna untuk Tuan. Sejak saat itu, kucing bersepatu but terus menjadi pelayan setia pangeran. Bersama-sama mereka hidup sebagai orang kaya dan sejahtera.